Assalamualaikum semuanya. Apakah semuanya sehat? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ada begitu banyak fenomena-fenomena yang muncul dari orang-orang yang diyakini memiliki bakat dan kemampuan luar biasa. Beberapa di antara mereka ada yang memiliki kemampuan untuk melihat masa depan, ada yang mampu melihat dan berkomunikasi dengan makhluk gaib, ada juga yang memiliki kemampuan berbahasa asing yang dimana bahasa tersebut kita tidak tahu negara dan bangsa mana yang menggunakannya tanpa melalui proses belajar. Namun, tampaknya masyarakat kita terlalu berlebihan dalam menanggapi hal ini, terutama terhadap kemampuan yang sebenarnya itu sudah di luar kodrat manusia. Jadi, kali ini saya akan berkesempatan untuk menjelaskan secara singkat mengenai fenomena-fenomena kontemporer yang berkaitan dengan akidah. Yang pertama adalah manusia indigo, yang kedua adalah manusia bermitra dengan jin, dan yang ketiga adalah pawang hujan. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu manusia indigo. Apa itu manusia indigo? Manusia indigo adalah manusia yang memiliki karakteristik yang mengarah pada fenomena spiritual, cerdas, mudah belajar, memiliki sensitivitas seperti membaca perasaan orang lain, dan dapat melihat makhluk halus. Bagaimana pandangan Islam mengenai manusia indigo? Berbicara tentang kemampuan manusia terhadap sesuatu, tentu kita harus mengetahui jika kodratnya manusia itu hanya sangat terbatas atas segala sesuatu, kecuali manusia tersebut ialah manusia yang sudah dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menilai dengan hati-hati untuk melihat seberapa tinggikah kesalehan dan ketakwaan manusia yang terindikasi indigo tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ternyata manusia tersebut tidak ada kesalehan dan ketakwaan dalam dirinya, seperti melakukan sholat, puasa, dan zikir yang ditunjukkannya, atau kita tidak melihat dia melakukan ibadah-ibadah tersebut. Kemudian, apalagi jika kemampuan yang dia tunjukkan menggunakan barang tertentu atau sesuatu tertentu yang diyakini memiliki kekuatan, maka dalam hal ini manusia tersebut tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tergolong sesat. Karena kodratnya manusia tidak dapat berkomunikasi ataupun melihat makhluk halus. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-A'raf ayat 27, yang artinya, "Wahai anak Adam, jangan sekali-kali kamu dapat ditipu oleh setan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Ia menanggalkan pakaian dari keduanya untuk memperlihatkan kepada keduanya akan aurat mereka. Sesungguhnya ia, iblis atau setan, dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang di sana kamu tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya kamu telah menjadikan setan. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman." Dari firman tadi sudah jelas jika manusia tidak dapat dan tidak memiliki kemampuan untuk melihat jin dan iblis. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu manusia bermitra dengan jin. Dari dulu sampai sekarang masih banyak manusia yang meminta pertolongan atau bahkan sampai bersekutu dengan jin. Padahal dalam Al-Quran surah Al-Jin ayat 6 yang artinya, "Dan sesungguhnya ada beberapa dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa orang laki-laki dari kalangan jin, tetapi mereka jin menjadikan mereka manusia lebih sesat." Jadi sudah jelas ketika kita meminta pertolongan kepada jin, kita hanya akan menjadi lebih tersesat. Contohnya, kebanyakan dari kita ketika kita datang ke tempat-tempat yang baru, atau seperti kita datang ke hutan, ke gunung, atau mungkin ke pantai,
dan dalam suatu keadaan sepi kita ingin membuang hajat, kemudian kita malah meminta pertolongan atau memohon supaya tidak diganggu dengan berkata, jangan ganggu saya di sini hanya ingin membuang hajat, tolong ya jangan ganggu saya. Padahal ketika kita meminta pertolongan kepada Allah akan hilang rasa takut kita, karena kita yakin bahwa Allah bersamai kita dan berada di sekitar kita untuk melindungi kita. Dan saat kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu pawang hujan. Pawang hujan ini diklaim dapat menahan dan memindahkan hujan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surah Al-Araf ayat 57 yang artinya, dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita sebelum kedatangan rahmatnya hujan, hingga apabila angin telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu, maka kami keluarkan dengan sebab itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kalian dapat mengambil pelajaran. Dalam dalil tersebut sudah jelas jika kita mendatangi pawang hujan itu sama saja seperti kita mendatangi dukun yang seringkali berjanji atau bersekutu dengan jin. Mendatangi pawang hujan sama hukumnya dengan mendatangi dukun, yaitu hukumnya bagi kita yang hanya datang kemudian menanyakan tanpa meyakini dan membenarkan apa yang dukun atau pawang hujan itu katakan, maka kita sudah mendapatkan dosa besar dan sholat kita tidak diterima selama 40 hari. Tapi bukan berarti kita tidak melakukan sholat ya. Kita tetap melakukan sholat karena sholat merupakan ibadah yang tidak bisa kita tinggalkan. Kemudian apabila kita datang dan meyakini atau membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun tersebut atau pawang hujan tadi, maka kita sudah tergolong ke dalam orang-orang kafir. Islam memang tidak memungkiri akan adanya fenomena-fenomena tersebut, tapi menjadi catatan bagi kita sebagai muslim untuk bersikap biasa saja dan tidak berlebihan dalam menanggapi hal tersebut. Saya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.